Suspensi adalah sediaan cair yang mengandung partikel padat tidak larut yang terdispersi dalam fase cair. Dalam Farmakope Indonesia 6, halaman 61. Suspensi dapat dibagi dalam dua jenis, yaitu suspensi yang siap digunakan atau suspensi yang direkonstitusikan dengan sejumlah air atau pelarut lain yang sesuai sebelum digunakan. Jenis produk ini umumnya campuran serbuk yang mengandung obat dan bahan pensuspensi yang dengan melarutkan dan mengocokkan dalam jumlah cairan pembawa, biasanya air murni, menghasilkan bentuk suspensi yang cocok untuk diberikan. Jenis-jenis suspensi yang pertama itu suspensi oral. Suspensi oral adalah sediaan cair mengandung partikel padat yang terdispersi dalam pembawa cair dengan bahan pengaroma yang sesuai dan ditujukan untuk penggunaan oral. Suspensi topikal. Suspensi topikal adalah sediaan cair yang mengandung partikel padat yang terdispersi dalam pembawa cair yang ditujukan untuk penggunaan pada kulit. Beberapa suspensi yang diberikan etiket sebagai lotion termasuk dalam kategori ini. Yang ketiga itu suspensi tetes telinga. Suspensi tetes telinga adalah sediaan cair mengandung partikel-partikel halus yang ditujukan untuk diteteskan pada telinga bagian luar. Yang keempat itu suspensi optalmik seperti tertera pada sediaan obat mata. Keuntungan bentuk sediaan suspensi. Yang pertama, rasanya yang lebih enak. Yang kedua, dapat meningkatkan absorpsi atau penyerapan obat sehingga meningkatkan ketersediaan hayati obat. Selanjutnya, banyak pasien menyukai obat dalam bentuk cair daripada tablet karena mudah untuk ditelan. Keuntungan yang selanjutnya mudah diberikan untuk anak-anak. Kerugian bentuk sediaan suspensi. Yang pertama, tidak praktis di bawah bila dibandingkan dalam bentuk sediaan lain, misalnya pulveres, tablet, dan kapsul. Yang kedua, keseragaman dan keakuratan dosis tidak tepat dibandingkan dengan sediaan tablet. Yang ketiga, efektivitas formulasi sulit dicapai karena dalam pembuatannya lebih sulit dibandingkan tablet. Yang keempat, terjadinya sedimental zat atau bahan obat yang tidak larut. Bahan pensuspensi dapat dibagi menjadi beberapa golongan, yaitu yang pertama, golongan polisakarida yang terdiri dari gum arab, peragakan, dan akasia dari sumber alam seperti agar-agar, alginat, dan pektin. Yang ketiga, selulosa sintetik seperti CMC dan tilosa. Golongan yang kedua itu golongan silikat seperti bentonit, vegum, dan aluminium magnesium silikat. Golongan yang selanjutnya ada protein seperti gelatin dan polimer-polimer organik seperti karbopol 93A. Formulasi sediaan suspensi. Dalam formulasi obat suspensi terdapat bahan aktif dan bahan tambahan serta pelarut untuk membuat sediaan suspensi menjadi stabil. Macam-macam bentuk sediaan suspensi. Suspensi dalam dunia farmasi terdapat dalam berbagai macam bentuk. Hal ini terkait dengan cara dan tujuan penggunaan sediaan suspensi tersebut. Beberapa bentuk sediaan suspensi antara lain, yang pertama suspensi injeksi intramuskuler, misalnya suspensi penisilin, suspensi subkutan, suspensi tetes mata seperti suspensi hidrokortison asetat, per oral misalnya suspensi amoxilin, rektal misalnya suspensi paranitrosulfatiazol. Selanjutnya sebagai reservoir obat, patch transdermal, dan formulasi topikal konvensional. Definisi emosi. Menurut Farmakope edisi 4, emosi adalah sistem dua fase yang salah satu cairannya terdispersi dalam cairan yang lain dalam bentuk tetesan kecil. Stabilitas emosi dapat dipertahankan dengan penambahan zat yang ketiga yang disebut dengan emulgator.
Komponen emosi yang pertama ada komponen dasar, adalah bahan pembentuk emosi yang harus terdapat dalam emosi, terdiri atas fase disperse atau fase internal atau fase diskontinu, yaitu zat cair yang terbagi-bagi menjadi butiran kecil ke dalam zat cair lain. Yang kedua, fase kontinu, fase eksternal atau fase luar, yaitu zat cair dalam emosi yang berfungsi sebagai bahan dasar atau pendukung dari emosi tersebut. Emulgator adalah bagian dari emosi yang berfungsi untuk menstabilkan emosi. Emulgator alam seperti tumbuh-tumbuhan, contohnya gong arak, pergakan, agar-agar, dan kondus. Dari hewani, contohnya gelatin, kuning telur, kasein, dan adepsane. Tanah dan mineral, contohnya figum, magnesium, aluminium, silikat. Emulgator buatan seperti sabun, twin, dan spa. Komponen tambahan merupakan bahan tambahan yang sering ditambahkan pada emosi untuk memperoleh hasil yang lebih baik, antara lain korigen. Korigen aksionis memperbaiki kerja obat, korigen sapolis memperbaiki rasa obat, korigen odoris memperbaiki bau obat, korigen koloris memperbaiki warna obat, korigen solubilis memperbaiki kelaratan obat, preservatif atau pengawet. Preservatif yang digunakan antara lain metil dan propylparaben, asam benzoat, asam sorbat, fenol, cresol, dan karbutanol. Antioksidan yang digunakan antara lain asam askorbat, asam sitrat, propylgalat, asam galat, dan lain-lain. Tipe emosi tipe OW atau oil in water adalah minyak dalam air. Adalah emosi yang terdiri dari butiran minyak yang tersebar ke dalam air. Minyak sebagai fase internal dan air sebagai fase eksternal. Emosi tipe yang kedua, emosi tipe WO atau water in oil atau minyak dalam air atau air dalam minyak, adalah emosi yang terdiri dari butiran yang tersebar ke dalam minyak, air sebagai fase internal dan minyak sebagai fase eksternal.